Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang indah ini atas izin dan kehendak Allah kita dapat berjumpa kembali, kita bisa mengaji kembali bersama dengan para guru kita. Semoga saja ilmu yang nanti diberikan oleh para guru kita dan ilmu yang kita capai ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai nanti ujangan dari para guru kita, tidak salahnya kalau kita awali acara ini dengan berdoa kepada Allah. Kita membacakan suratul Fatihah untuk setiap hajat dan doa-doa kita. Semoga Allah senantiasa mengabul dan mengijabah setiap permintaan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga saja doa-doa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada tanggal 28 Februari ini, mulai bulan ini Anda bisa menyaksikan channel Islami. Hanya di Indovision, yaitu di channel 97. Insya Allah acara ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan channel ini pun menjadi referensi pengetahuan keislaman kita. Hanya di Indovision channel 97. Mudah-mudahan kita bisa menyaksikannya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita langsung dengarkan saja wejangan tausiah dari guru kita. Lama sudah kita nggak jumpa. Rasanya kangen banget. Alhamdulillah dengan izin Allah beliau ada tengah-tengah kita. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih. Umidada kalimati. Alhamdulillahirabbil alamin. Setahun ya saya nggak hadir ya. Hah? 5 tahun. Baru kemarin juga alhamdulillah. Ya, pemirsa, kemarin saya bercerita tentang Dr. Bilal Philips dari Qatar. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita semua. Ya, kita doakan Syekh mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehatnya, sebagus-bagusnya ya. Alhamdulillah hadir banyak jamaah dari berbagai kota ini, dan ada murid-muridnya ayah ini dari SDKI Bandung. Alhamdulillah bersama wali-wali santrinya. Dan ibu bapak yang dirahmati Allah, hari ini sepenuhnya waktu saya berikan kepada Dr. Bilal Philips. Mudah-mudahan kita membawa berkah nanti sepulang dari sini. Di penghujung acara siapkan diri untuk berdoa. Saya akan memimpin dengan Ismullahil A'zam. Yang pada punya hutang, yang pada punya penyakit, yang pada sedang punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di segmen akhir, segmen saya. Di segmen akhir, segmen saya kita berdoa dengan Ismullahil A'zam, insyaallah. Baik, di samping kanan saya Ustadz Tubagus Munzir. Beliau nanti akan bertindak sebagai mutarjimnya, sebagai penerjemahnya. InsyaAllah Syekh Bilal Philips akan memberikan kita sesuatu yang mudah-mudahan manfaat karena Allah. Syekh, falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your brother Bilal Philips from the other half of the world, from Jamaica, which is in Central America. I grew up in Canada and I found Islam in Canada. Oke, beliau ini adalah Ustadz Bilal, lahir di Jamaika, di Amerika Tengah, dan dulunya seorang mu'alaf, ya. Kemudian masuk Islam. I became a Muslim after leaving Christianity when I was in university and becoming a communist.
Dulu beliau adalah seorang pemeluk agama Nasrani sewaktu masa kuliah. Kemudian beliau juga pernah masuk menjadi seorang komunis, artinya tidak beragama. But after I found out that communism wasn't the answer for the problems of the world, they were creating more problems than they were solving. Namun karena komunis itu bukan merupakan jawaban dari segala masalah, bahkan menimbulkan berbagai masalah-masalah. I continued to search and Allah showed me Islam. Makanya saya terus mencari agama, sehingga akhirnya saya menemukan agama Islam. And after becoming a Muslim, I realized that it was important to learn Islam from the sources of Islam. Setelah menjadi seorang Muslim, saya menyadari sepenuhnya bahwa kita perlu untuk mempelajari Islam dari sumbernya yang asli. So I set out to Arabia, to Saudi Arabia, and I began to study Islam in Medina at the University of Medina in Saudi Arabia. Kemudian saya pergi ke Saudi Arabia dan belajar di Universitas Madinah, Islamic University Madinah. After finishing my BA in Medina, I went to Riyadh and continued to do my master's in Islamic studies while teaching. I began to teach at the same time in high school. Ya, setelah menyelesaikan program S1 di Universitas Madinah, saya pindah ke Riyadh yang masih ada di Saudi Arabia untuk menempuh program S2 sambil mengajar. And I went on further to do a PhD in Islamic studies from England while teaching then in university. Kemudian saya menempuh program doktor di London. Begitu juga sambil mengajar di sana. And I then began to set up Islamic universities. Setelah itu saya mulai mendirikan Universitas Islam. The first was Islamic department in a university in UAE, the United Arab Emirates. Di United Arab Emirates saya juga mendirikan fakultas keislaman di sana, di universitas tersebut. Then I set up a university in 2009 in Chennai, in India, Islamic University. Kemudian juga mendirikan Universitas Islam di India, Chennai. Thank you. Ya, kita lihat commercial break yang berikut ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Syekh akan melanjutkan lagi pemaparannya tentang Islam dan online university. Silahkan. So after setting up universities in different countries, I felt it was necessary to reach beyond these countries. Setelah mendirikan berbagai universitas di berbagai negara, saya perlu untuk lebih meningkatkan dalam mendirikan universitas ini. The long journey that I took to get Islamic knowledge, I wanted to make it shorter for other Muslims around the world. Jadi perjalanan saya yang begitu jauh dalam mempelajari Islam, saya ingin membagi kepada para umat Muslim di dunia ini dengan cara yang singkat. So I began to set up a university, Islamic university, online, on the internet. Makanya saya mendirikan Universitas Islam itu melalui internet yang kami beri nama Online University. Universitas Islam online lewat internet. And I began with diploma courses, shorter courses in fiqh, in tahara, in salah, in fasting, in marriage, in various important topics, which I taught, and I had other professors like myself voluntarily also teaching. Yang pertama saya dirikan adalah program diploma melalui internet ini, bekerjasama dengan para kolega saya dari profesor-profesor dalam bidang fikih dan lain sebagainya, dalam ilmu-ilmu keislaman. And the total number of courses we have are about 28 courses.
Ya, subjeknya sekitar 28 subjek yang kita ajarkan lewat internet. And these courses I made completely free, no cost. Dan semuanya ini gratis, tidak dibungut biaya sebesar pun. So since it was free, many people joined. Many people joined. Karena gratis, banyak sekali orang yang ikut kuliah lewat online ini. So in the last 4 years, we now have 37,000 students from all around the world. Dalam 4 tahun terakhir ini, kami memiliki mahasiswa sekitar 37.000 dari hampir seluruh penjuru dunia. From 197 different countries. 197 negara yang ada di dunia tepatnya. Alhamdulillah. And last year, this time, we began the BA in Islamic Studies. Jadi mulai tahun kemarin kita sudah membuka program Islamic Studies S1 BA. The courses are taught in English and Arabic is taught as a subject. And Quran and Tajweed are taught online. Semuanya pelajaran melalui sistem online dengan memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. We have recorded classes and we have live classes. Jadi kelasnya itu ada 2 macam, yaitu melalui kuliah secara langsung ataupun sudah ada recorded, sudah terekam. And this provides a way to study Islam in a structured format. Dengan begitu akan memberikan cara mempelajari Islam dengan struktur yang sudah diformat. Because in most countries, Muslims will attend lectures, they will sit in halaqat, they will get information step by step from different places, but it is scattered. It is difficult now to put it together and to teach somebody else. Ya, karena banyak di berbagai negara Islam, belajar itu hanya banyak melakukan sistem halakoh, yaitu dengan adanya guru di tengah dan dikelilingi oleh para murid-murid. Makanya kita mengadakan dengan sistem yang sangat format, yang sudah terbentuk pakai structure, format structure. So the BA course now puts all of the various lectures together in a structured format, so one who finishes the course, he or she can teach others. Dengan begitu orang yang lulus menempuh program S1, maka dia akan bisa mengajarkan keilmuannya kepada orang yang lain dengan cara yang tepat dan benar. Because we know that Prophet Muhammad SAW had said, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." That the best of you is one who learns the Quran and teaches it to others, not just one who learns Quran. Learning Quran is good, but to learn and teach, better. Menurut sabda Rasulullah bahwa orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain itu lebih baik dan jauh lebih baik daripada orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. So the goal of the university is to teach Muslims Islam from the Quran and the Sunnah and encourage them to spread that knowledge in their communities around the world. Makanya kami bertujuan dengan mendirikan universitas ini adalah untuk mengajarkan Islam kepada seluruh masyarakat sehingga mereka bisa mengajarkan Islam itu di tengah-tengah masyarakatnya masing-masing. Most of our students are actually women. Kebanyakan mahasiswa yang mengikuti program online university ini adalah para kaum hawa, kaum wanita kebanyakan. About 60% women. Why? Because normally they don't have the opportunity to get knowledge as men do.
Jadi 60% siswanya adalah perempuan karena memang kebanyakan kaum perempuan tidak banyak memiliki kesempatan sebagaimana pria dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi. So the Islamic Online University is ideal for them because they can stay at home while looking after the children and do their studies right there. It is only to type on the internet. Makanya kuliah online ini cocok untuk kaum perempuan karena di samping mereka masih bisa mengurus anak di rumah, mereka juga bisa belajar dengan membuka internet. So we hope that inshallah those of you that are familiar with the internet will join this program. It is very easy. You can go to the website islamiconlineuniversity.com. Makanya kami berharap khususnya kaum perempuan untuk bisa mendaftar ke Islamic Online ini dengan melalui situs Islamic University Online. islamiconlineuniversity.com. Simple. So you can choose if you want to only do diploma courses. You just do some short courses whenever you feel like. No obligations, no restrictions. Come on, go off anytime you like. Anda boleh memilih program diploma ya, dengan waktu yang pendek dan kapan saja bisa mengakses dari internet kapan Anda mempunyai waktu yang luang. Or you can, if you're more serious, you feel you want to do a full program, BA, you can go online and register for it, but you have to have a high school certificate. Atau Anda bisa mengambil program S1 ya dengan tentunya mempunyai ijazah dari SMA. And having that certificate, you also have to study at set times. There are some set times. You have a midterm examination, you have a final examination. So there are some restrictions. But your classes you can take, as you wish to take them. And you can take 3 classes instead of 6 classes. So there's some flexibility according to what your work schedule will allow. Untuk kuliah ini Anda bebas menentukan waktunya, kecuali saat-saat yang ditentukan dari pihak kampus, seperti untuk ujian akhir ataupun untuk ujian mid semester. And Alhamdulillah, Darul Quran has welcomed the IOU and is the first official representative for the Islamic Online University in Indonesia. Darul Quran ini merupakan kampus yang pertama kali ya sebagai kampus yang representatif dari Republik Indonesia. Perwakilan. Official representative. Yang resmi. Jadi perwakilan resmi di Indonesia. Jadi alhamdulillah nanti one day one ayat will be in Islamic Online University, and maybe the articles of giving material subject in giving inshallah will be in Islamic Online University too. Like that. Inshallah. Inshallah. Taib, 1 menit sebelum iklan, 1 minute before commercial break, I will tell to the people bahwasanya alhamdulillah atas izin Allah dakwah easier, dakwah lebih mudah sekarang ini. So you can imagine we are now connected. We are now connected with all students of Sheikh Dr. Bilal Philips. That's right. Ya, kita terkoneksi saat ini subhanallah dengan 37.000 orang, bukan 37.000 orang Tangerang, bukan 37.000 orang Bogor, bukan, tapi 37.000 penduduk dunia, muslimnya dunia, united subhanallah. Kebayang gak sama saudara semua? Dan Masya Allahnya acara pada pagi hari ini, nikmatnya sedekah pada pagi hari ini di online kan, subhanallah. Lagi dilihat oleh seluruh dunia lewat streaming. Allahu Akbar nih. Dan live juga di Qatar saat ini Muslim
muslimat di Qatar, baik itu Indonesia maupun yang lainnya. Ini dokter, I received SMS from Qatar, from your student. They are watching this program live. Masya Allah. Baik, don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana setelah commercial break yang berikut ini. Silahkan. Alhamdulillah pemirsa semua yang dirahmati Allah. Ini maaf nih saya sambil ngegendong si Bontot. Sementara si Bontot. Karena bakal ada lagi. Ya. Ini lagi kangen soalnya. Habis kalau gendong emaknya kan berat. Ya. Ini gendong anaknya aja. Ini Syekh sekali lagi ada di www.islamiconlineuniversity.com. Ya. Syekh, how many lecture in your web? Berapa dosen yang ada di web? Lecturers? Ya, lecturers. Lecturers. Teachers. Yeah, Yeah. lecturers. Okay. Sorry. I'm learning English now. Well, we have about 20 PhDs Masya from around the world, from US, from the UK, from Australia, from Fiji. All of them graduates from well-known Islamic universities, Azhar, Durman, Medina, etc. Subhanallah, ada 20 doktor yang ngajar di Islamic Online University. Subhanallah, nanti kita daftar rame-rame. Ya. But say in future, there are big market for Islamic Online University. Ada pasar yang sangat besar sekali buat Islamic Online University. Alright? Alright. Yeah. But yeah, this big market maybe have no ability in English, have bad English, you know. Yeah. So mungkinkah? Pak? Hah? Okay. Is it possible bahasa be the third language in your Islamic Online University? Of course, we welcome it. We'll try to work with you and translators, and we'll translate our BA program into Bahasa. Why not? Subhanallah, nanti akan ada ya terjemah. Jadi ada satu kamar lagi buat kita-kita yang tidak ngerti bahasa Inggris. Ya, the problem yang terbesar adalah kita memang agak kurang bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah. But this is going to take time, though. Okay. Because it's not a small project; it's a huge project. But we'll start to do maybe course by course. We start to offer some courses like this. But for those who have English now, this is your chance. This is quick. And we even have some classes in English. And all of our classes are Islamized. So though you're learning English, you're learning Islamized English. Islamized English. Yeah. Subhanallah. Kata si Syekh, agak lama tapi karena ini bukan pekerjaan yang singkat. Ini pekerjaan yang sangat complicated kalau diterjemahkan ke dalam bahasa. Ya, jadi baiknya yang benar adalah saudara langsung daftar aja. Ngerti nggak ngerti daftar. Iya. Nanti ada belajar juga tentang Islamisasi Inggris apa segala macam yang mudah-mudahan kita nanti akan bertambah pengetahuannya, berkembang brotherhoodnya dengan orang-orang yang terjaring di dalam Islamic Online University. Okay. So we also have courses. Our approach is different from the traditional approach. Like what you would find in Medina, Azhar, Sudan, etc., where we study Usul ad-Din, the basic areas. We have added to that additional courses in management, in economics, in child psychology, so that the one who graduates has a rounded understanding. But every subject we teach from Islamic perspective. Masya Allah. Jadi agak berbeda dengan pengajaran-pengajaran tradisional. Dan hebatnya di Islamic Online University ada juga pelajaran-pelajaran ekonomi, pelajaran manajemen, pelajaran-pelajaran politik mungkin. Yes, Islamic international relations. Tapi dari perspektif Islam. Masya Allah ini.
Dan semalam last night we talking nih ya, kita ngobrol-ngobrol semalam bahwa insya Allah he will introduce one day one ayat method in memorizing Al-Quran through his Islamic Online University. Yes, this is a wonderful opportunity. I praise Ustaz Yusuf on coming up with this very unique idea, which will make it easy for so many people around the world to learn the Quran. Subah, katanya Ustaz Yusuf masuk udah ganteng katanya orangnya. Nambahin. Ya, dan ini unik ya. Beliau bersedia, subhanallah. Dan ini kita harus berterima kasih, thanks to Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir, beliau ini menambah khasanah Universitas Islam. Beliau bagaimana seorang before as a mu'allaf, ya, lalu bagaimana kemudian beliau menarget harus belajar di kota asal Al-Quran diturunkan di Makkah, di Madinah, lalu kemudian bisa menjadi seperti ini, Masya Allah. Okay, continues. So we hope that inshallah you would consider this program and join it and benefit from it, because Prophet Muhammad ﷺ had made this an obligation on each and every one of us when he said talabul ilmi farida ala kulli muslim, seeking knowledge is compulsory for every Muslim. No one is excused. Islam is a religion of light and guidance and knowledge, not a religion of darkness, ignorance, and misguidance. Ya, ini kesempatan besar karena setiap Muslim sekarang jadi punya hak akses belajar tanpa batas. Sesuai dengan sifat online, dia ini memang tanpa batas. Subhanallah, tadi bayangkan ya, ada ibu-ibu ya 60%, 60% women participant adalah anggota-anggota pelajarnya beliau dari kalangan kaum hawa, kaum perempuan. Dan Masya Allah dia bilang bisa take care their children, bisa tetap merawat anaknya, bisa mungkin take care their husband, bisa merawat suaminya while looking the internet, while studying through internet, sambil kemudian tetap bisa belajar lewat internet, lewat komputer, dan Masya Allah. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, Dr. Bila Philip menyeru kepada kita semua untuk ikut belajar. Oke, Syekh, you told to us, ya, it's about universitas degree, oke? Sertifikatnya sama nggak ijazahnya? Certification atau ijazah, al-ijazah tu min jami'atikum, ya. فيه معادلة. نعم. فيه معادلة. أيوة. فيه معادلة. فيه معادلة. أي نعم. Like we are studying in Madinah, like we are studying in Universitas Qatar, yumkin. So, no, what is happening now is that we have arrangement with a university in southern Philippines, in Mindanao. Mindanao. Which is kerjasama dengan Filipina di Mindanao. Okay, which is an accredited university. So they now will issue our degrees. So the degree will be issued from there, and that is an accredited university, so it should be accepted here in Indonesia or anywhere around the world. Masya Allah. Jadi nilai-nilai kita nanti akan dimasukkan ke kampus-kampus yang kerjasama dengan beliau. Lalu kemudian kita seperti terdaftar dan punya akreditasi nilai-nilai dari mereka-mereka itu, subhanallah. But I plan also here to enter into agreement with some universities here in Indonesia, inshallah, so that the degree for those here can be issued here. Masya Allah. Nanti beliau sedang menjajaki dengan kampus-kampus di Indonesia supaya kemudian bisa di-issue juga dari sini. Alhamdulillah. And we plan to do that all around the world to make it easier for the students, for their certification to be accepted. But for sure, to do higher studies, we have already arrangements with International Islamic University in Malaysia, for example, to do masters and PhD, our graduates.
And we'll do like this with other universities all around the world, inshallah. Di sini sebenarnya ada ya universitas terbuka kayak gitu. Lalu ada kuliah online-nya punya Yusuf Mansur. Dan alhamdulillah dengan begini ada opportunity tambahan lagi. Oke, for the last nasihat lil jamaah. Well, my last advice, of course, is to fear Allah. Yani taqwa Allah, this is what is the religion all about. Taqwa Allah meaning consciousness of Allah, that we are aware of Allah in our lives. And then we have to apply that consciousness in our day-to-day life. This is amal salih, this is righteous deeds, this is khuluq hasan, this is good character. Because Islam is not just in the heart, it must be in our lives, insyaAllah. Baik, saya berpesan kepada kita seperti pesannya para khatib Jum'ah bahwa takwa Allah, kita harus menjaga ketakwaan. Namun memang nasihat dari orang alim ini membeda. Terasa gitu di hati saya. Walaupun nasihatnya sih sama aja, ya nasihat takwa, tapi karena keluar min famil mukhlis dari orang yang ikhlas, terasa betul bahwa takwa kita kudu jaga dan ada konsekuensinya. Bagaimana kita berkhulukin hasanin, kita kemudian punya akhlak yang bagus, punya amal soleh yang istiqomah, dan insya Allah inilah nasihat dari Dr. Bilal Philips untuk kita semua. Barangkali for the last ya, arju doa minkum ya Syekh. We ask from your doa. Okay, I'll make my dua in English or in Arabic. You make choose A for English, B for Arabic. Okay, I'll choose English because I want you to understand my dua. Okay. And you can translate it if you wish into Bahasa. Yeah. So my dua is for first the ummah, Okay. the Muslim ummah as a whole, that Allah bring us all back together again. Amin Allah. And that He remove the differences from amongst us Amin. so we can serve Him as one ummah. Amin Allah. I ask Allah to forgive the sins of the ummah, the sins of us as individuals. Amin. I ask Allah to strengthen our faith and our commitment Amin. to practice Islam as Muhammad sallallahu alaihi wasallam brought it. I ask Allah to give us success in this life and in the next life. Amin ya Allah. And I ask Allah that He let us leave this life saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Thank you Syekh, thank you Allah. Mudah-mudahan insyaallah sa'azur Qatar fi awakhir April. Inshallah. Ayinkinuni li مرحبا بكم. Alhamdulillah. تنزل عندنا. Ya, insyaallah. تتفضل. Amin, amin, amin. Insyaallah. I will go there. Saya bakal pergi ke Qatar insyaallah akhir April untuk sign MOU mungkin dan yang lain-lain insyaallah. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah penyampaian dari Dr. Bilal Philips. Silakan saudara-saudara nanti bisa langsung mengakses ke www.Islamic Online University. Mungkin yang saya bilang tadi tidak ada dana, kita juga perlu melihat. Karena setahu saya kalau memang ada kerjasama dengan kampus-kampus lain, pasti ada kos-kos yang memang muncul. Dan kalaupun ada, itulah sodakoh dari setiap talib. Itulah sodakoh dari setiap pelajar. Dari istilahnya ada keberkahan lah. Walaupun kemudian kita mengeluarkan biaya. Terima kasih. Nanti setelah commercial break yang berikut ini, ada santri-santri saya dari SDKI Bandung yang mungkin ada yang mau disampaikan, dan insya Allah kita akan berdoa dengan Ismullahil Azam untuk saudara-saudara semua yang sedang kesusahan dan punya hajatnya. Terima kasih, silakan jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini berwarna kita. Kita kedatangan satu orang yang Allah takdirkan kita langsung ada di 197 negara. Saya bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada manajemen MNC TV. Terima kasih buat sahabat-sahabat para kameramen dan orang-orang yang terlibat di acara ini. Program Nikmat Sedekah dan program One Day One Ayat, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa diperkenalkan
can be introduced by the online lewat Islamic Online University, alhamdulillah. Dan saya bila Philip ini umurnya Masya Allah 63 tahun. 63 tahun tapi still young ya. Masih kelihatan muda. Kenapa? Karena dakwah. Kerjaannya tiap hari berdakwah. Kerjaannya tiap hari mengajar. Mengajar itu bikin awet muda loh. Coba lihat Yusuf Mansur ini. Iya benar. Orang yang always teaching ya. Bisa itu look young. Orang yang make terus otaknya buat baca Quran, buat mikir lah. Buat mikir itu awet muda. Mereka-mereka yang pekerja itu awet muda, subhanallah. Baik, di tengah-tengah kita semua ada Pak Rahman ini dari Bontang. Ya, alhamdulillah Pak Rahman kemarin saya pemirsa keliling-keliling ke Kalimantan membuka rumah-rumah tahfiz dan Masya Allah ada komitmen-komitmen dari kawan-kawan daerah. Bahkan semangat teman-teman daerah di Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Selatan untuk membuat rumah-rumah tahfiz sampai ke tingkat desa. Sampai ke tingkat desa, Masya Allah, target Masya Allah. Pak Rahman, barangkali ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami yang menyampaikan banyak terima kasih pada Ustadz atas kedatangannya beberapa waktu yang lalu. Dan kami menyampaikan terima kasih dari seluruh jamaah atau masyarakat Kota Bontang. Alhamdulillah mereka sangat berkomitmen untuk mendirikan rumah tahfiz. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan bantuan dari Lembaga Milik Zakat Nurul Iman PT PAMA. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi. Dan sehingga di sana di Kota Bontang banyak sekali tahfiz-tahfir yang akan mengikuti di daerah lain. Mungkin ini sebagai contoh aja, mungkin bisa diikuti oleh perusahaan maupun daerah-daerah lain yang mengikuti acara seperti ini. Ya, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih ya. Jadi kemarin saya keliling Kalimantan dan subhanallah gerakan menghafal Al-Quran ini makin meluas atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan per hari ini saudara saksikan sendiri, insya Allah mudah-mudahan semua negara akan memakai metode ya akan bergerak untuk menjadi hafiz. Ya semalam juga saya mengingatkan saya remind me that not only memorizing, right, but understanding. Jangan cuma menghafal tapi juga berusaha untuk mengerti. Learn every day about Quran, learn every day about Sunnah, learn every day about Islam. Insyaallah there is Jannah, beliau bilang. Ada sorga buat mereka-mereka yang kemudian senantiasa menuntut ilmu. Nah ini ada anak-anak yang saya banggakan ini. Masya Allah. Coba berdiri. Ini anak-anak Ustadz nih dari Darul Quran Bandung. Ngadep sana sayang. Ya. Ini kulluhum hafiz. Wahid minhum ini kamilan yahfazuna thalathun juz'an. Masya Allah. Ini anak-anak kita yang kita banggakan. Ada yang perempuan juga sayang. Coba berdiri. Katanya ada yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan ini? Oh ada mic ya. Iya San, udah San. Ya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan santriwan dan santriwati SDKI Bandung ingin menyampaikan zakat sebesar Rp550.000 untuk PPPA. Ayah Ustaz Yusuf Mansur, mohon doanya untuk kebaikan pesantren tahfiz SDKI Bandung. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ini sedekahnya anak-anak pada patungan, Masya Allah. Saya juga menerima sedekah-sedekah yang lain dari banyak sekolahan, bukan beberapa. Dan langsung kita kembalikan ke sekolah-sekolah sekitar di sekolah-sekolah tersebut. Ada dari SMP ini, SMP itu, SMA ini, SMA itu. Kemarin saya juga ke SMA Negeri 1 di Semarang, Masya Allah. Mereka semua berjuang, lalu saya katakan jangan cuma jadi donatur, tapi jadi juga penghafal-penghafal Al-Quran. Nanti selamat kembali ke Bandung, nanti kita makan bubur bareng ya. Nanti yang bayar ayah kamu ya semua. Ya. Silakan duduk kembali. Kecuali ini Ishak ya. Ishak silakan. Baik,
Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tadi janji akan membacakan doa buat saudara-saudara semua. Tapi doanya nanti sajalah, saya baca habis live bersama para jamaah yang hadir di MNC ini. Karena di saat yang barokah ini saya ingin saudara-saudara semua dapat hadiah dari Ishak. Jadi sekali lagi saya bilang, saya tidak baca doa secara live. Nanti doanya pada saat off air saja. Tapi pemirsa, insya Allah saya pastikan atas izin Allah, nanti kita sama-sama berdoa buat kesulitan dan kesusahan saudara semua. Baik, di penghujung acara ini ya, mari kita sama-sama dengarkan bacaan Quran dari Ananda Ishak. Beliau sudah menyelesaikan hafalan 30 juz di usia 11 tahun bersama kembarannya. Ini ada kembarannya tapi kembarannya tidak ikut. Baik, Ishak baca surah Toha. Baik, nanti MNC kalau mau potong tinggal potong saja. Saya sudah tidak lagi tutup. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن لنا إماما ونورا. Cek. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada pagi ini. Pastinya kita terus ingin menambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tenang saja pemirsa bisa saksikan nanti di MNC Islami di Indovision channel 97, insyaallah akan menambah wawasan keislaman tentang kita. Kami semua kru pecinta nikmat dan sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Dan insyaallah kita ketemu kembali dalam acara yang minggu yang akan datang. Tetap di nikmat dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.